Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Kita masuk ke soalnya. Nilai dari 2 logaritma 9 pangkat 2 pangkat 1/2 logaritma dalam kurung 2 logaritma 9 dikalikan akar 7 pangkat 1/4 logaritma 7 adalah titik-titik. Nah, kalau untuk mengerjakan ini kita permudah dulu soalnya, ya. Caranya gini. Jadi kita misalkan si 2 logaritma 9 ini kita misalkan si A. Oke. Nah, berarti soal ini bisa kita ubah ke bentuk A pangkat 2 ya. Dalam kurung dipangkatkan lagi dengan 1/2 logaritma A dikalikan dengan akar 7 dalam kurung pangkat 1/4 logaritma 7 ya. Nah, setelah ini kita harus tahu yang namanya sifat. Yang pertama 1/x logaritma A ini sama dengan A logaritma X. Nah, berarti ini bisa kita ubah ya. Ini bisa kita ubah ke bentuk A pangkat 2 dipangkatkan dengan yang ini kita ubah berarti A logaritma 2. Nah, dikalikan dengan yang ini akar 7 dipangkatkan dengan 7 logaritma 4. Nah, kemudian kita harus tahu sifat eksponen. Kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, berarti ini sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, oleh karena itu, yang ini si 2 ini bisa kita kalikan ke sini. Ya, berarti A dipangkatkan dengan 2 dikalikan A logaritma 2. Nah, dikalikan dengan akar 7 berarti ini sama dengan 7 pangkat setengah. Jadi 7 dipangkat dengan setengah dikalikan dengan 7 logaritma 4 ya. Nah, kemudian kita harus ingat sifat logaritma yang berbentuk kalau M A logaritma X ini sama dengan A logaritma X dipangkatkan dengan M. Nah, berarti ini bisa kita ubah ke bentuk A dipangkatkan dengan A logaritma si 2 ini kita pindahkan ya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan dengan 7 dipangkatkan dengan 7 logaritma 4 pangkat setengah ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Nah, kita ingat sifat logaritma kalau A ya berpangkat dengan A logaritma Y, maka ini sama dengan Y. Nah, maka ini A pangkat A logaritma 4 berarti ini sama dengan 4 dikalikan dengan 7 pangkat 7 logaritma 4 pangkat setengah, maka ini 4 pangkat setengah ya. Nah, 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4 ya kan. Nah, maka ini 4 dikalikan dengan akar 4 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 8. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Suku banyak X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurang PX tambah Q jika dibagi 2X kurang 4 bersisa 16 dan jika dibagi X tambah 2 bersisa 20, nilai dari 2P tambah Q sama dengan titik-titik. Nah, kita harus tahu konsep teorema sisa ya. Teorema sisa itu apa? Jika fx dibagikan dengan x dikurang a, maka mempunyai yang namanya sisa yaitu fa ya. A ini dari mana? Dari sini. Supaya 0 x sama dengan a, maka si a ini disubstitusikan ke fungsinya. Oke? Nah, maka dari soal ini supaya 0 x-nya sama dengan 2 ya. Yang ini supaya 0 berarti x-nya sama dengan negatif 2. Oke.
Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya kalau F2 ya bersisa 16, maka saya buat di sini 16. Udah. Nah, maka dari sini X-nya kita substitusi 2 ke fungsinya yang ini. Maka 2 pangkat 3 8 ditambahkan dengan 8 dikurang 2P tambah Q sama dengan 16. Nah, maka dari sini 8 tambah 8, yang ini saya coret dengan yang ini. Hasilnya adalah negatif 2P tambah Q sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jika X-nya sama dengan negatif 2, mempunyai sisa yaitu 20. Ya. Nah, maka kita substitusikan X sama dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 3 negatif 8. Ditambahkan dengan negatif 2 pangkat 2, 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 8. Yang ini tambah 2P, kemudian tambah Q sama dengan 20. Nah, maka ini bisa kita coret. Paham ya? Nah, sekarang yang ini bisa kita eliminasi. Ya, kita bisa eliminasi. Maka dari sini 2P tambah Q sama dengan 20. Ya. Oh, perhatikan ternyata di soal yang ditanya 2P tambah Q. Yang ini dia berarti 2P tambah Q. Yang ini. Berarti hasilnya langsung dapat ya. Jawabannya yang B, 20. Oke, kita lanjut ya. Diketahui ABC merupakan 3 bilangan tidak nol jika akar 3A cos X tambah 2B sin X sama dengan C dengan batas min V per 2 sampai dengan V per 2 mempunyai akar-akar yang berbeda yaitu alfa dan beta. Jika alfa tambah beta sama dengan V per 3, maka nilai B per A adalah titik-titik. Nah, perhatikan. Yang ini katanya mempunyai akar-akar yaitu alfa dan beta. Ya. Nah, berarti kalau saya substitusikan alfa dan beta ini ke persamaannya, berarti akar 3A cos alfa ditambahkan dengan 2B sin alfa sama dengan C. Kemudian saya masukin si betanya. Maka dari sini akar 3A cos beta ditambahkan dengan 2B sin beta sama dengan C. Nah, maka kedua persamaan ini saya kurangkan. Ya, saya kurangkan yang ini habis, berarti ini 0. Nah, maka dari sini karena mereka sama-sama akar 3A, maka saya buat akar 3A dalam kurung cos alfa dikurangkan dengan cos beta ditambahkan dengan yang ini juga sama-sama 2B. Maka 2B dalam kurung sin alfa dikurang dengan sin beta sama dengan 0. Yang ini ya, 0 yang ini. Oke? Nah, berarti dari sini perhatikan kalau cos alfa kurang cos beta bisa kita ubah lagi yang ini dan yang ini. Ya kan? Nah, berarti jadi berubah bentuknya akar 3A C kurang C dalam kurung min 2 sin ya C kurang C yang ini ya cos alfa kurang cos beta. Rumusnya adalah min 2 sin alfa tambah beta per 2 dikalikan dengan sin alfa kurang beta per 2 ya. Nah, ditambahkan dengan 2B yang ini sin alfa kurang sin beta, S kurang S, ya kan? Nah, dikalikan dengan rumusnya adalah 2 cos alfa tambah beta per 2 dikalikan dengan sin alfa kurang beta per 2. Yang ini dia. Ya. Nah, coba perhatikan alfa tambah beta ada di soal. Sama dengan berapa? Sama dengan V per 3, 60 berarti. Ya kan? Nah, maka dari sini adalah akar 3A ya, min 2 ini bisa kita buat di depan. Karena ini perkalian, ya. Berarti ini sin 60 bagi 3 sama dengan sin 30 derajat. Nah, dikalikan dengan sin alfa kurang beta per 2. Nah, ditambahkan dengan si 2 ini juga bisa kita kalikan, berarti 4B. Udah? Nah, dikalikan dengan cos alfa tambah beta itu sama dengan
60 dibagi 2 berarti 30 ya. Nah, dikalikan dengan sin alfa kurang beta per 2. Udah? Nah, sekarang coba perhatikan sin alfa kurang beta per 2, yang ini juga sin alfa kurang beta per 2. Berarti boleh saya buat gini. Sin alfa kurang beta per 2 ya, dikalikan dengan negatif 2 akar 3A dikalikan dengan sin 30. Sin 30 itu sama dengan setengah ditambahkan dengan 4B cos 30 sama dengan setengah akar 3 ya. Akar 3 di sini saya buat tutup kurung. Nah, jangan lupa ya, yang ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Dari mana ini? Dari sini ya. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan. Si 2 ini saya coret dengan yang ini. Yang ini saya coret dengan yang ini, tinggal 2 di sini. Oke. Nah, maka bisa kita nyatakan sin alfa kurang beta per 2 sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Udah? Berarti yang ini juga nilainya sama dengan 0. Paham ya? Nah, maka ini negatif akar 3A. Udah? Ditambahkan dengan 2B akar 3 sama dengan 0. Nah, akar 3-nya saya coret yang ini. Udah? Maka berpindah ruaslah si negatif A ini. Jadi 2B sama dengan A. Udah? Perhatikan yang ditanya adalah B per A. Nah, berarti dari sini bisa kita peroleh B per A ini sama dengan 1 per 2. Maka jawabannya setengah. Nah, perhatikan di pilihan ganda dibuatnya 0,5. Maka jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke soal matriks. X logaritma A itu katanya sama dengan logaritma B. Ya, karena ini adalah kesamaan dua matriks. Artinya elemen ini akan sama dengan elemen ini. Nah, berarti dari sini kita perhatikan lagi. Elemen ini akan sama dengan elemen ini. Nah, yang ini kan sama-sama 1 ya. Yang ini juga akan sama dengan 1. Nah, berarti bisa kita cari dulu yang namanya si A ya. Berarti logaritma 4A dikurangkan dengan 14 sama dengan 1 ya kan. Nah, 1 ini kita ubah ke bentuk logaritma. Berarti sama dengan berapa? 1 ini sama dengan logaritma 10. Udah? Nah, ternyata bisa saya coret sama-sama logaritmanya. Artinya 4A kurang 14 sama dengan 10. Berpindah ruas negatif 14-nya. 4A sama dengan 24. Berarti A sama dengan 6. Nah, sudah kita peroleh A sama dengan 6. Maka masuklah ke elemen ini. Ya. Supaya bisa mencari B. Nah, berarti logaritma B kurang 4 sama dengan logaritma 6. Karena di sini logaritma A. Nah, bisa saya coret sama-sama logaritmanya. Maka B kurang 4 sama dengan 6. B sama dengan 10. Ya. Nah, yang ditanya adalah nilai X. Maka kita masuk ke elemen ini dengan elemen ini. Maka X logaritma A sama dengan logaritma B. Perhatikan yang ditanya X-nya, logaritma A itu sama dengan 6 sama dengan logaritma B. B-nya berapa? 10. Nah, kita ketahui logaritma 10 itu sama dengan 1. Ya kan? X logaritma 6 sama dengan 1. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 6. Ya kan? Kenapa? Karena A log A sama dengan 1. Ya kan? Nah, kita lanjut. Titik P min 2,3 ditranslasi oleh min 3, N. Kemudian ditranslasi lagi oleh M min 4. Memperoleh bayangan 7 min 9. Dia dua kali ditranslasi ya. Oke, perhatikan ya. Nah, maka nilai M dan N yang berturut-turut adalah titik-titik. Nah, jadi gini dia. Ada titik P. Ya kan? Titik P ini adalah min 2,3. Nah, pertama sekali ditranslasi yaitu min 3, N. Ya kan? Nah, maka bayangannya yang pertama ini adalah
Berarti min 2 tambah min 3 sama dengan min 5. 3 tambah n sama dengan 3 tambah n. Nah, kemudian ditranslasi lagi, ya, yaitu m min 4. Udah? Mempunyai bayangan yaitu min 5 tambah m, ya, 3 tambah n tambah min 4 yaitu min 1 tambah n, ya. Memperoleh bayangan 7, min 9, maka ini 7, yang ini min 9. Udah? Nah, maka dari sini kita peroleh negatif 5 tambah m sama dengan 7. Maka dari sini m-nya sama dengan 12. Nah, kemudian negatif 1 tambah n sama dengan negatif 9. Maka n-nya sama dengan negatif 8. Berpindah ruas yang ini. Udah? Nah, maka yang ditanya adalah nilai m dan n berturut-turut. M-nya 12, n-nya negatif 8. Jawabannya yang A.